Halo, jika di video sebelumnya kita telah membahas bagaimana cara instalasi Proxmox di VirtualBox. Nah, kali ini kita akan membahas bagaimana menu atau menu apa saja yang ada di Proxmox Web Base Config. Nah, langsung saja kita ke Proxmox. Nah, pada saat sudah diinstal dan kita panggil IP Proxmox di web browser, maka seolah-olah Proxmox sekarang bisa dikonfig secara GUI, walaupun aslinya sistem operasinya berbasis teks. Nah, di sini kita bisa masuk. Kemudian di sini kita bisa lihat untuk sebelah kiri ini ada menu tampilan. Ya, bisa berisi server view. Kalau server view nanti semua VM-VM yang kita buat akan muncul di sini. Kemudian ada folder view. Nah, folder view tampilannya seperti ini. Ada node, ada storage. Ya. Keduanya ditampilkan. Ada lagi storage view. Jadi dia hanya menampilkan storage saja, baik itu lokal atau lokal LVM. Kemudian ada juga pool view. Nah, pool view ini biasanya kalau nanti ada beberapa VM yang digabung atau dikelompokkan. Contohnya, misalkan pool VM untuk web base atau pool VM untuk mail dan seterusnya. Nah, ini dari sisi tampilan. Nah, defaultnya adalah di server view. Jadi nanti di sini ada VM, ada storage-nya. Kemudian di sini ada search. Search ini bisa digunakan untuk node atau storage, mencari node atau storage yang kita inginkan. Kalau node atau storage kita di sini ada banyak. Oke. Nah, di menu dashboard ini, di sini juga yang menarik ada documentation. Jadi sebenarnya pada saat kalian klik di sini sudah disediakan documentation-nya yang tersedia di dalam OS dan bisa kalian download. Terus yang berikutnya di sini ada menu untuk create VM, kemudian create container, kemudian ini adalah menu root, ya, bisa untuk merubah password, kemudian settingannya root, ini ada di sini. Kemudian menu utama ada di tengah. Nah, yang berisi kita bahas dulu dari yang atas. Reboot ini untuk nge-reboot VM. Jadi nanti caranya VM-nya kita pilih. Nah, di sini kita belum bikin VM ya. Di video selanjutnya kita akan bahas tentang bagaimana memanage Proxmox sekaligus membuat VM di dalamnya. Nah, misalkan kita pilih VM, kemudian kita reboot gitu ya. Misal ini adalah seolah-olah adalah VM, kemudian kita reboot. Nah, di sebelahnya adalah menu shutdown. Sebelahnya menu untuk menampilkan shell. Ya, jadi di sini kita bisa menampilkan shell. Jadi tampilan yang ada di sini sekarang bisa kita lihat di dalam sini. Oke, jadi ini nanti akan sangat memudahkan ketika kita sudah install Proxmox, seolah-olah di laptop atau HP kita memiliki konsol untuk ke VM yang kita miliki. Selanjutnya ada bulk action ini bisa start, stop, dan migrate ya. Terus di menu utama di sini search juga ada sama fungsinya. Summary ini untuk menunjukkan tentang resource hardware kita. CPU-nya tadi kan kita set 4 GB ya dan 2 CPU. Kemudian RAM-nya tadi 4 GB. Hard disk-nya, nah semua ditampilkan di summary ini, termasuk traffic network-nya, memory usage-nya itu bisa ditampilkan di sini. Nah, ini belum ada sama sekali karena kita belum bikin VM di dalamnya. Kemudian ada notes, ini kalau kita mau menuliskan sesuatu, kemudian shell ini sama di sini ya. Bedanya kalau di sini dia ditambahkan dalam window baru, kalau ini di dalam menunya Proxmox. Kemudian di dalam sistem di sini ada sistem-sistem yang berjalan. Ya, jadi sistem yang ada di OS-nya sini ini bisa kita lihat di sini dan bisa kita lakukan start, stop, restart layaknya kita melakukan restart pada sistem operasi Linux. Kemudian menu network
Nah, di sini kita bisa ketahui bahwa LAN card kita itu ada satu, yaitu NPOS 3, dan dia dihubungkan pakai VMBR0 ini, Linux Bridge. Nah, IP-nya sekian. Jadi nanti setiap kita nambah, misalkan ya, nambah network, maka otomatis nanti dia akan diasumsikan menggunakan interface yang mana gitu ya. Nah, ini nanti akan dibahas di bab atau video tentang manajemen Proxmox. Kemudian ini kalau kita bikin certificate authority, kemudian ini tentang DNS server yang kita pakai, di sini 888. Kemudian ini adalah host atau host sama seperti di Linux ya. Kalau di Linux kan biasanya letaknya ada di /etc/host. Jadi ini semacam local DNS untuk komputer kita. Kemudian time ya, ini ada time. Ya, di sini kebetulan time-nya Asia Jakarta. Kemudian log gitu ya. Kemudian ada update. Ya, update. Ya, ada update dan oke. Nah, kemudian ada menu firewall, ada menu disk, macam-macam disknya ya, ada LVM, LVM10, directory, CFS, ada chat, ada juga application, tax history, kemudian subscription. Nah, sedangkan ini adalah semacam log ya. Jadi setiap kita bikin VM, nanti di sini akan muncul log. VM-nya kita restart, akan muncul log di sini. Nah, itu penjelasan tentang penggunaan menu-menu yang ada di web-based config dari Proxmox ini. Dan di video selanjutnya kita akan bahas bagaimana memanajemen Proxmox-nya sekaligus bagaimana membuat VM di dalam Proxmox-nya. Itu saja yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Ada kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Practice make a better.